Lu tahu nggak sih, kenapa kalau puasa itu rasanya kayak zombie nggak bertenaga, tapi ada aja orang yang tetap nge-gym atau ngoding sampai subuh? Aneh kan? Padahal sama-sama nggak makan dan minum loh. Nah, jangan-jangan selama ini yang bikin kita lemes pas puasa itu bukan karena puasa itu sendiri, tapi gara-gara mitos yang udah keburu nempel di kepala kita. Di Fakta First kali ini, kita bakal bongkar tuntas rahasia biar kamu tetap energik dan produktif, bahkan saat perut kosong melompong. Kita mulai dari mitos yang paling populer ya, yaitu puasa itu pasti bikin lemes. Jujur deh, berapa banyak dari lo yang mikir kayak gini? Kalau puasa, bawaannya pengennya rebahan terus, tidur-tiduran, atau paling banter scroll TikTok doang. Alasannya klise, gak makan jadi gak ada tenaga. Padahal nih ya, tubuh kita itu jauh lebih canggih dari yang kita bayangin. Coba bayangin, kita ini kayak mobil hybrid teman-teman. Kalau bensin utama alias glukosa dari makanan mulai menipis, dia nggak langsung mogok. Tubuh kita punya mode cadangan yang super efisien. Begitu cadangan glukosa di hati dan otot alias glikogen mulai berkurang, tubuh kita langsung cerdas beralih pakai bahan bakar lain, lemak. Iya, lemak yang sering kita benci-benci itu justru jadi penyelamat saat puasa. Proses ini namanya ketosis, di mana tubuh mulai membakar lemak buat jadi energi. Dan kabar baiknya, energi dari pembakaran lemak itu stabil banget. Gak kayak energi dari karbohidrat sederhana yang bikin kita ngerasa ngegas sebentar terus langsung drop. Jadi sebenarnya kalau lo ngerasa lemes di awal-awal puasa, itu wajar, tubuh lagi adaptasi. Ibaratnya mobil hybrid lo lagi ganti mode dari bensin ke listrik. Ada sedikit jeda, tapi begitu sistemnya nyambung, dia bakar jalan lagi, bahkan mungkin lebih efisien. Makanya banyak banget loh orang yang puasa malah ngerasa badannya lebih enteng, pikirannya lebih jernih, dan energinya stabil setelah beberapa hari puasa. Ini bukan sihir, tapi memang cara kerja tubuh kita. Jadi, anggapan bahwa puasa pasti bikin lemes itu lebih ke sugesti dan kebiasaan yang salah, bukan karena puasa itu sendiri. Oke, kalau gitu apa dong rahasianya biar tubuh kita gak kaget dan bisa langsung ngegas pakai cadangan energi lemak ini? Jawabannya ada di poin kedua kita. Fakta, pentingnya sahur dan buka yang tepat. Ini bukan cuma soal makan banyak, tapi soal apa yang lo makan. Sahur dan buka itu ibaratnya kayak ngisi bensin. Lo mau ngebut seharian atau mau irit tapi tetap bertenaga, tergantung kualitas bensin yang lo masukin. Kalau sahur cuma modal nasi putih sebakul sama gorengan 2 biji, ya wajar kalau jam 10 pagi udah kayak lampu mau mati. Kenapa? Karena karbohidrat sederhana kayak nasi putih itu gampang banget dicerna, langsung bikin gula darah naik drastis, terus langsung anjlok lagi. Ini yang bikin lo cepet lapar dan lemes. Analoginya, kayak lo minum kopi sachet pakai banyak gula. Ngebusnya cepat, tapi cepet juga hilangnya. Yang kita butuhin saat sahur itu adalah bensin Pertamax, alias karbohidrat kompleks. Contohnya nasi merah, roti gandum, oatmeal, ubi, atau kentang. Makanan ini dicernanya pelan-pelan, jadi energi yang dilepaskan juga bertahap dan bikin kenyang lebih lama. Terus, jangan lupa protein. Telur, ayam, ikan, tahu, tempe itu penting banget. Protein bikin lo kenyang lebih lama dan ngebantu bangun otot. Ditambah serat dari sayur dan buah. Kombo sahur lo udah sempurna banget. Ini kayak paket lengkap, bikin tubuh lo punya cadangan energi yang stabil dan tahan lama. Begitu juga pas buka puasa, jangan kalap. Langsung nyamber es teh manis segalon sama gorengan sebukit, sama aja bohong. Gula sederhana dan minyak berlebih itu langsung bikin gula darah melonjak, terus ambruk lagi. Malah bikin lo tambah lemes setelah buka puasa. Bukalah dengan yang manis alami, seperti kurma. Minum air putih, lalu makanan utama yang seimbang. Pilihlah makanan yang dimasak sehat, bukan digoreng berlebihan. Intinya, kalau mau anti lemes, perhatiin banget apa yang masuk ke mulut lo saat sahur dan duka. Ini kunci utama buat dapetin energi yang stabil dan bikin lo produktif. Sekarang kita masuk ke mitos ketiga yang gak kalah populer. Puasa bikin otak jadi lemot dan gak produktif. Siapa nih yang pas puasa, kerjaan atau tugas malah jadi terbengkalai karena ngerasa otaknya mendadak beku? Nah, ini juga banyak banget mitosnya. Orang sering mikir, kalau gak ada asupan makanan, otak jadi kurang nutrisi dan gak bisa mikir jernih. Padahal, fakta ilmiah justru bilang sebaliknya. Saat kita puasa,
tubuh kita itu lagi ngelakuin proses bersih-bersih dan upgrade sistem internal namanya autofagi. Ini kayak pabrik yang lagi maintenance besar-besaran. Buang-buang sel rusak, terus regenerasi sel-sel baru yang lebih sehat. Nah, proses ini juga terjadi di otak. Peneliti menemukan bahwa puasa bisa meningkatkan produksi BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor yang mirip pupuk buat sel-sel otak kita. BDNF ini ngebantu pertumbuhan sel saraf baru, ningkatin fungsi kognitif, dan bahkan bisa melindungi otak dari penyakit degeneratif. Jadi bukan lemut, malah bisa jadi makin cerdas. Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa puasa bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kenapa? Karena saat puasa, tubuh kita tidak perlu lagi mengalihkan banyak energi buat mencerna makanan berat. Otak jadi free dari gangguan pencernaan, dan aliran darah bisa lebih fokus ke fungsi-fungsi kognitif. Coba deh, perhatiin. Kadang ide-ide brilian justru muncul pas lagi puasa, atau saat kita lagi nggak mikir apa-apa, tapi badan lagi kalem. Ini bisa jadi efek dari proses-proses internal yang lagi bekerja optimal. Jadi, kalau lo ngasal mop pas puasa, mungkin itu lebih ke sugesti atau karena pola sahur dan buka yang salah, bukan karena puasa itu sendiri yang bikin otak jadi tumpul. Terakhir nih, biar lo anti lemes dan tetap produktif, kita masuk ke fakta keempat, manajemen tidur dan gerak yang cerdas. Ini kayak tubuh lo itu butuh maintenance yang pas, bukan cuma dibiarin aja. Banyak orang mikir, kalau puasa harus tidur terus biar gak lemes. Salah besar. Justru tidur kebanyakan tapi gak berkualitas itu malah bikin badan makin lemes dan pusing. Kualitas tidur itu jauh lebih penting daripada kuantitas tidur yang berlebihan. Usahakan tidur 7-9 jam sehari. Kalau pas puasa, pola tidur kita memang sedikit berubah kan? Ada sahur di pagi buta. Nah, usahakan tidurnya dibagi. Mungkin tidur lebih awal setelah tarawih, terus bangun sahur, setelah itu bisa tidur lagi sebentar sebelum mulai aktivitas. Atau kalau tidak memungkinkan, pastikan jam tidur malam sebelum sahur benar-benar berkualitas. Matikan semua gadget, buat kamar gelap dan dingin, biar tidur lo pulas. Tidur yang berkualitas akan ngebantu tubuh meregenerasi sel, memulihkan energi, dan menyiapkan diri buat aktivitas seharian. Selain tidur, jangan lupain aktivitas fisik atau gerak, tapi yang cerdas ya. Bukan berarti lo harus nge-gym ngangkat beban berat di tengah hari bolong pas lagi puasa. Itu namanya bunuh diri. Tapi olahraga ringan sampai sedang itu justru dianjurkan. Jalan kaki santai, yoga, peregangan ringan atau bersepeda di sore hari menjelang buka puasa. Itu bisa banget bantu melancarkan peredaran darah, ningkatin mood, dan malah bikin badan lo jadi lebih segar. Banyak banget penelitian yang nunjukin kalau olahraga ringan saat puasa itu aman dan bahkan punya banyak manfaat kesehatan. Salah satunya ningkatin sensitivitas insulin dan bakar lemak lebih efektif. Jadi intinya, puasa itu bukan alasan buat lo jadi zombie gak bertenaga. Justru kalau lo ngerti cara kerja tubuh, tahu apa yang harus dimakan saat sahur dan buka, ngerti cara otak beradaptasi, serta cerdas ngatur tidur dan gerak, puasa itu bisa jadi booster buat energi dan produktivitas lo. Puasa bukan halangan, tapi justru bisa jadi alat buat bikin diri lo lebih sehat, lebih fokus, dan lebih energik dari biasanya. Gimana guys? Udah siap anti lemes pas puasa nanti? Jangan lupa share pengalaman lo di kolom komentar ya. Mitos atau fakta apa lagi yang pengen kita bedah di Faktaverse? Dan jangan lupa, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.